Iya, berjumpa kembali lagi dengan saya Oli dari channel Mangun ID. Nah, selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu, semoga selalu berbahagia dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kali ini saya akan berdiskusi mengenai salah satu topik yang menurut saya cukup oke lah untuk kita jadikan bahasan pada pagi hari ini. Nah, yaitu ceritanya mengenai kemarin itu saya dengan ayah saya kemarin meninjau salah satu usaha, yaitu dari cabang sebuah mitra dari koperasi, itu memiliki usaha yang menurut saya cocok lah untuk kita jadikan bahasan pada pagi hari ini. Nah, akan tapi kali ini saya akan menyampaikan pengantarnya terlebih dahulu sebelum bahas kepada topik utama. Nah, biasanya di masa pandemi atau di masa krisis ini kita akan berpikir keras bagaimana kita bisa mendapatkan suatu penghasilan. Apalagi kita mempunyai tabungan. Biasanya kalau kita mempunyai tabungan, kita akan mencoba berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan uang tambahan dari tabungan yang kita miliki. Nah, salah satu solusinya yaitu kita berinvestasi ataupun kita bisa mendirikan usaha atau menjalankan usaha menggunakan tabungan yang kita miliki. Nah, kalaupun kita tidak punya waktu, biasanya kita akan memilih produk investasi karena dianggap lebih simpel. Nah, dalam berinvestasi, saya rasa tidak semua produk investasi itu bagus untuk bagi yang investor. Tetapi ada juga produk-produk investasi yang istilahnya itu investasi abal-abal. Nah, kali ini saya akan menyampaikan mengenal skema investasi yang istilahnya hanya putar-putar uang atau biasa disebut dengan money game. Saya tidak akan membahas mengenai money game-nya, akan tapi saya akan lebih menjelaskan mengenai produk-produk investasi yang biasanya memiliki skema putar-putar uang. Nah, saya slide show terlebih dahulu. Nah, jadi produk-produk yang biasanya ditawarkan atau dalam menggunakan prinsip putar-putar uang, biasanya produk yang ditawarkan itu bisa dijangkau oleh masyarakat menengah sampai ke bawah, walaupun sebenarnya produk tersebut harganya relatif lebih mahal daripada yang tersedia di pasaran. Nah, kali ini ada beberapa produk yang menurut saya cukup berpotensi dapat dijadikan sebagai bisnis investasi putar-putar uang. Nah, yang pertama yaitu produk rumah tangga seperti sabun, odol, dan lain-lain. Terus kemudian ada produk barang sekunder seperti pengaman listrik, penghemat BBM, terus kemudian regulator, obat kuat, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada produk jasa seperti servis kompor gas, terus ada servis aki, terus kemudian servis kulkas, dan lain-lain. Terus kemudian mitra petani atau budidaya versi baru. Nah, biasanya dia itu ternaknya simple, sedikit tidak logis, akan tapi menjanjikan return yang cukup besar. Nah, sistem yang biasa digunakan itu juga bervariasi. Yang pertama yaitu ada jual beli produk seperti biasa, akan tapi barang yang dijual itu lumayan mahal sehingga margin yang apabila kita hitung itu sangat besar, dan itu menurut saya tidak logis apabila kita bandingkan dengan barang yang beredar di pasaran. Nah, biasanya dia menggunakan produk-produk tertentu. Misalnya seperti ini, dia menjual pasta gigi, akan tapi dia memberikan jaminan-jaminan iming-iming apabila Anda menggunakan pasta gigi ini, maka gigi Anda akan putih dalam waktu 2 hari. Nah, itu sebenarnya tidak logis, akan tapi bisa menarik pelanggan yang kurang cermat. Nah, kemudian yaitu sistem yang kedua, dia menggunakan sistem member. Nah, biasanya di situ ada biaya registrasi yang lumayan cukup besar, akan tapi ketika Anda bergabung ataupun Anda bisa menjadi anggota atau member, Anda akan mendapatkan harga produk yang lebih murah. Terus kemudian apabila Anda berhasil menjualnya, Anda akan mendapatkan bonus yang biasanya akan menarik minat orang-orang lain untuk menjadi anggota. Nah, kemudian yaitu mitra atau agen. Makin banyak member, maka akan bonusnya akan semakin besar. Nah, ini sudah cukup terlihat apabila memang agen tersebut berusaha untuk mencari member-member baru agar bisa ikut, sehingga dia bisa mendapatkan bonus yang cukup besar. Terus kemudian apabila kita tarik secara mendasar, sebenarnya kunci utama dari bisnis ini adalah sebuah iming-iming return yang besar, dan dia memberikan jaminan-jaminan yang sebenarnya menurut saya apabila kita cermati lebih dalam itu sedikit tidak logis.
Nah, singkat cerita, karena saya dan ayah saya sangat penasaran mengenai bisnis yang bisa balik modal kurang dari 1 tahun, saya akhirnya dan ayah saya mengunjungi seseorang yang sudah bergabung menjadi mitra koperasi tersebut. Nah, dari situ kami belajar dan kemudian mengorek sedikit informasi mengenai bisnis budidaya semut tersebut. Jadi seperti ini prinsipnya. Kita nanti harus membeli benih dalam suatu kotak atau biasa disebut stok itu dari dari koperasi tersebut. Kemudian dalam waktu jangka 3 bulan itu nanti akan dibeli hasilnya. Terus kemudian kotak tersebut akan diganti yang baru dari koperasi tersebut. Nah, jadi seperti ini. Dia itu menyajikan ada 3 paket. Nah, paket yang pertama itu paket yang kecil, terus kemudian medium, terus besar. Nah, yang kecil harganya setiap benih satu stok itu 250.000. Yang medium 500.000, yang besar itu 1 juta. Nah, kemudian untuk return ataupun harga beli hasil budidayanya itu untuk paket 1 itu 60.000, paket 2 yang medium itu 130.000, paket 3 yang besar 270.000. Nah, apabila kita hitung BEP-nya atau balik modalnya, untuk yang kecil itu 4,1 kali panen, terus kemudian yang medium 3,8, terus kemudian yang besar itu 3,7. Nah, ini dari kalau kita lihat semakin besar itu balik modalnya akan juga semakin cepat. Nah, itu dari informasi yang utama. Nah, kita akan membahas mengenai fundamental terlebih dahulu. Ketika kita berbicara mengenai bisnis budidaya, seharusnya kita juga harus melihat mengenai kondisi alam ataupun kondisi keadaan lingkungan kita. Apakah memang lingkungan keadaan kita atau sekitar kita itu cocok untuk pengembangan budidaya semut ini. Nah, ketika saya lihat di websitenya, memang dalam website koperasi tersebut mencantumkan bahwa ketika kita akan menjadi mitra, kita itu akan mendapatkan pendampingan. Akan tapi ketika saya ditanyakan kepada salah seorang tersebut, ternyata mereka tidak mengutamakan yang namanya vegetasi ataupun lingkungan keadaan sekitar. Yang penting mereka bergabung terlebih dahulu, kemudian bisa kita bisa membangun vegetasi sambil jalan. Nah, padahal ketika berhubungan dengan pengembangbiakan atau budidaya, menurut saya itu tidak masuk akal. Seharusnya kita membuat lingkungan yang nyaman terlebih dahulu, terus kemudian baru kita bisa membudidayakan semut tersebut. Nah, ini menurut saya salah satu yang menjadi catatan ya, apabila kita ingin bergabung pada bisnis budidaya semut ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ada suatu fakta yang menarik, yaitu saya menemukan bahwa sebenarnya harga awal atau istilahnya HPP dari benih semut ini sangat jauh dari harga yang mereka tawarkan. Apabila kita membeli dari petani-petani atau budidaya yang lainnya, itu harganya 4 kali lebih murah. Jadi misalnya yang medium ini ya, dia menjualnya 500.000. Kalau kita cari di internet atau di budidaya yang lain, mereka menjual dengan harga 100.000, bahkan ada yang dengan harga 80.000. Nah, ini kan ada margin yang cukup besar ya apabila kita lihat dengan hal ini. Nah, walaupun ada suatu keuntungan apabila kita bergabung dengan koperasi ini, yaitu mereka berani membeli setiap jangka waktu 3 bulan dengan harga yang sama, yaitu 130.000 untuk yang medium per 3 bulan. Nah, ini sebenarnya ada keuntungan, tetapi juga bisa kita menjadikan catatan. Mereka berani membeli tanpa melihat bagaimana kondisi keadaannya.
Ini kan menurut saya cukup tidak logis apabila kita melihat dalam dunia bisnis, istilahnya kayak untung-untungan. Boleh jadi mereka membeli 130.000 itu isinya banyak, itu oke. Tapi kalau bagaimana kalau mereka membeli dengan kondisi di dalamnya itu nggak menghasilkan, ataupun si semut ini nggak berkembang biak sama sekali dan mereka harus membeli 130.000. Nah ini kan berarti sedikit bisa tarik kesimpulan bahwa mungkin dia itu menjadikan harga awal 500.000 itu sebagai backupan apabila dia membeli nanti itu harga 130.000 akan, tapi isinya ternyata kosong. Nah inilah sebenarnya hal-hal yang seharusnya kita pikirkan, apakah memang ini manajemennya seperti itu atau ini adalah hanya permainan putar-putar uang saja. Nah, terus kemudian fakta selanjutnya, ketika kita ingin bergabung dalam menjadi suatu mitra, kita seharusnya juga menelusuri bagaimana manajemennya, apakah memang manajemennya bagus atau tidak. Dan itu bisa dilihat dari websitenya. Apabila websitenya itu diisi oleh pengurus-pengurus yang menurut saya kurang kompeten ataupun kurang meyakinkan, menurut saya jauhi saja bisnis-bisnis yang model seperti ini. Apalagi kalau kita melihat bahwa memang sebenarnya orang-orang yang menjadi pengurus dalam koperasi ataupun bisnis ini tidak memiliki track record yang jelas. Nah, jadi untuk teman-teman misalkan belum bergabung dalam bisnis model koperasi yang seperti ini, saran saya tetap berhati-hati dalam memilih produk investasi maupun usaha. Kalaupun memang teman-teman sudah bergabung, menurut saya, saran saya teman-teman silahkan istilahnya bertanya-tanya lebih detail mengenai bisnis tersebut. Apakah memang pola bisnis yang sudah dijalankan itu adalah pola bisnis yang sehat? Apakah sistem tersebut memang sistem yang sehat atau itu memang hanya akal-akalan? Terus kemudian saya menjadi teringat, jadi seperti ini. Sebenarnya apabila kita lihat, misalkan mereka itu membeli dengan harga 130.000 tadi ya. Nah, saya kemarin sedikit browsing menemukan fakta juga, apabila kita itu membeli hasil budidaya semut ini dari peternak yang lain, budidaya yang lain, itu harganya juga cuma 100.000 rupiah. Jadi saya berpikir seperti ini, apakah memang ada istilahnya pabrik besar atau pabrik kosmetik atau obat-obatan yang dia itu malah mengambil harga yang lebih tinggi, padahal di luar sana banyak sekali peternak-peternak budidaya yang mereka menjual dengan harga yang murah. Nah ini silahkan teman-teman cermati lagi ya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dalam model bisnis-bisnis seperti ini, silahkan dikorek lagi apakah memang model bisnis tersebut sudah bagus dan bisa sustain. Nah ini sustainable ini adalah hal-hal yang menurut saya jadikan menjadi catatan, karena jangan sampai teman-teman belum break even point, belum balik modal, tetapi ternyata bisnis ini sudah tidak sustain. Nah, jangan sampai terjadi seperti di koperasi-koperasi lain. Banyak sekali koperasi-koperasi yang sudah kolaps karena tidak menerapkan manajemen yang bagus. Nah, banyak sekali teman-teman, silahkan cari informasi koperasi-koperasi yang bisnisnya tidak jelas, yang hanya mencari mitra, hanya mencari nasabah baru, hanya mencari member, akan tapi tidak memiliki sistem manajemen yang bagus. Terima kasih buat teman-teman, tetap investasi dan tetap gunakan uang teman-teman sebaik-baiknya. Jangan sampai teman-teman menaruh pada tempat yang salah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.